Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih telah klik nonton video ini. Pada prinsipnya konten ini saya yakinkan akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Banyak peserta didik saya atau mahasiswa saya yang mempertanyakan tentang masa depannya. Nah, saya kira itu menjadi suatu keniscayaan, bagaimana tidak memang harus dipertanyakan, karena memang mengingat sulitnya hidup, sulitnya belajar, sulitnya kuliah ya, mana bayaran mahal yang tentu saja tidak akan menjamin masa depannya. Nah, diskusi seperti itu yang akhirnya setiap angkatan itu pasti ada dipertanyakan. Nah, dan semoga dari konten ini saya bisa menstimulus peserta didik sehingga teman-teman bisa terus bersemangat dan video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menontonnya. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana tetap bisa bertahan studi sehingga tetap menyelesaikan studinya dengan baik dan benar. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan stoikisme dan pendidikan. Nah, jadi selamat datang dalam penjelasan mengenai stoikisme dan bagaimana filosofi ini dapat memberikan kontribusi dalam konteks pendidikan. Nah, stoikisme adalah sebuah aliran atau suatu aliran filsafat kuno ya. Jadi yang berasal dari Yunani abad ketiga sebelum Masehi ya, kalau nggak salah. Filsafat ini diajarkan oleh sejumlah tokoh terkenal seperti Zeno dari Kition, Epictetus, terus ada juga kalau nggak salah ada Marcus Aurelius ya. Nah, terus prinsip-prinsip stoikisme dapat memiliki relevansi yang signifikan dalam dunia pendidikan. Jadi pertama-tama salah satu prinsip stoikisme yang dapat diterapkan dalam pendidikan adalah yaitu tentang penerimaan. Nah, penerimaan ini menjadi penting dalam perspektif stoikisme, mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang dapat kita ubah. Nah, dalam konteks pendidikan, hal ini berarti mengenali bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama ya. Jadi dan bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan kelemahannya yang berbeda. Nah, pendidikan dapat mengembangkan sikap penerimaan ini dengan menghargai perbedaan individu dan membantu setiap siswa mencapai potensi mereka sebaik mungkin. Nah, jadi prinsip pertama yang harus kita pegang yaitu tadi ya, prinsip penerimaan. Nah, selanjutnya prinsip kedua yang harus kita pegang yaitu terkait dengan pengendalian diri. Ya, juga merupakan prinsip-prinsip penting dalam prinsip stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya mengendalikan emosi dan tindakan kita dalam konteks pendidikan. Nah, ini berarti mengajarkan siswa untuk mengendalikan diri mereka sendiri, mengelola emosi negatif, dan bertindak secara rasional. Nah, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan ini dengan mempromosikan refleksi diri. Nah, pembelajaran mandiri dan pemecahan masalah yang efektif. Nah, jadi ini menjadi penting untuk dalam kategori yang kita sebut tadi, pengendalian diri. Nah, berikutnya yaitu prinsip stoikisme dan relevansi di pendidikan adalah hidup sesuai dengan alam. Jadi stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip alam dan kebenarannya. Nah, dalam konteks pendidikan ini berarti mengajarkan peserta didik untuk menghargai dan mempelajari alam serta mengenali ketertarikan mereka dalam lingkungan dan masyarakat. Nah, pendidik dapat mengintegrasikan pembelajaran alam dan keberlanjutan dalam kurikulum mereka untuk membantu siswa memahami dan menghargai lingkungannya. Nah,
berikutnya, terakhir ya. Jadi stoikisme menekankan pentingnya hidup di sini dan sekarang. Nah, stoikisme mengajarkan kita untuk hadir secara mental dan emosional di saat ini, serta menghargai momen-momen kehidupan. Nah, dalam konteks pendidikan, ini berarti mengajarkan peserta didik atau siswa untuk hadir secara penuh di dalam kelas, menghargai pengalaman belajar, dan memusatkan perhatian pada proses belajar daripada hanya hasil akhir. Nah, pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kehadiran siswa dan mempromosikan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Nah, secara keseluruhan, prinsip-prinsip stoikisme dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, emosional terkendali, dan berfokus pada perkembangan individu secara holistik. Dengan mengadopsi penerimaan, juga pengendalian diri, juga hidup sesuai dengan alam, dan kehadiran saat ini, pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan membangun karakter siswa. Nah, semoga penjelasan ini memberikan wawasan yang berguna bagi peserta didik. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai apa itu stoikisme dan pendidikan. Mari kita teruskan menerapkan nilai-nilai stoikisme dalam praktik pendidikan kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendorong perkembangan siswa.